Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah pengembangan Smart Rural. Di sini kami akan menjelaskan mengenai progres aplikasi tugas besar kami, yaitu berupa aplikasi Easy Health, dan juga akan menjelaskan mengenai tutorial cara pembuatan aplikasinya. Di sini saya sendiri bernama Raden Aninditya Putri Permatasari dengan NPM 1007032049 beserta rekan saya yaitu Rafli Mahesa Dayu dengan NPM 100703200059. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama ini ada tampilan aplikasinya. Pada halaman ini merupakan halaman pertama dari aplikasi Easy Health yang lalu pada halaman pertama ini akan memunculkan menu login dan juga sign in. Pada menu ini para pengguna dapat mendaftarkan diri mereka agar terhubung pada aplikasi Easy Health ini. Kemudian ini merupakan halaman menu utama dari aplikasi Easy Health. Pada menu utama ini, para pengguna dapat memilih beberapa menu yang akan mereka tuju sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Menunya ada EHLog, ada EHInfo, ada EHMedik, ada EHQuest, sama EHDoc. Ini merupakan berikut penjelasan mengenai menu aplikasi yang ada. Yang pertama ini ada EH Information atau bagian menu informasi. Pada bagian EH Info ini berisi mengenai informasi pelayanan dan fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit maupun apotik. Yang kedua ada EH Medical, yaitu merupakan menu ketersediaan obat. Pada menu ini tuh terdapat beberapa, yaitu ada menu ketersediaan obat, permintaan kebutuhan pelayanan, serta pemesanan obat. Selanjutnya ada EH dokumen, yaitu menu data pribadi. Nah, di dalam sini tuh ada dokumen data pribadi serta riwayat pasien. Kemudian ada EH question, yaitu menu kebutuhan atau pertanyaan bagi para pelanggan. Nah, di bagian menu ini para pelanggan bisa konsultasi, terus ada juga kontak pihak kesehatan serta penanganan. Lalu ada EH location, yaitu menu lokasi. Nah, di menu lokasi ini tuh ada menu sebaran fasilitas kesehatan, ada maps location, kemudian ada kategori fasilitas kesehatan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli Mahesa Dayu. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Andin. Untuk penyusunan aplikasi sendiri, kita secara garis besar itu ada dua bagian. Itu ada screen 1 berupa login dan sign in. Yang berikutnya itu screen 2-nya itu ada bagian menu. Nah, untuk penyusunan aplikasinya sendiri, kita menggunakan Kodular Creator sebagai web penyusunnya. Nah, untuk penyusunannya sendiri akan ada video tutorialnya secara terpisah yang akan saya sampaikan. Untuk video tutorialnya akan menjelaskan pada bagian awal atau dasar pembuatan aplikasi hingga hingga penyusunan aplikasi yang baru kami buat sejauh ini atau progres penyusunan aplikasi yang kami buat. Untuk tutorial penyusunannya, videonya adalah sebagai berikut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana tutorial dari dasar pembuatan aplikasi yang akan kami buat, yaitu terkait dengan tema perspektif fasilitas kesehatan di daerah. Di sini kita akan membahas bagaimana penyusunan aplikasinya saja, yang dimana menggunakan media web Kodular Creator. Sebelumnya kami sudah membuat aplikasinya tersebut, yang dimana belum sampai tahap selesai, belum sampai finish penyusunan, dimana kita hanya baru membuat sampai pada menu dan belum memasukkan data yang diperoleh. Nah, sebelumnya kita akan membuat bagaimana dasar pembuatannya seperti ini. Ini yang sudah kami buat. Yang dimana kita akan mulai dari awal lagi, yaitu
Pertama, kalian masuk dulu kepada di webnya, yaitu ada codewall.io, atau mungkin bisa sign in terlebih dahulu. Nah, untuk pemulai awalnya, pertama itu adalah create apps. Oke, ini ada beberapa project yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, untuk membuat project yang terbaru, pertama itu adalah create project, lalu beri nama project tersebut, misalnya tugas smart world. Lalu kita next. Ininya kita defaultkan saja. Warnanya sebenarnya bisa disusun sendiri, bebas, tapi kita coba defaultkan saja semuanya. Finish. Nanti kita akan diarahkan kepada kreatornya tempat create-nya seperti ini. Nah, bagaimana cara langkah awalnya? Di sini kita akan langsung terjun terlebih dahulu ke bagian menu. Jadi maka dari itu kita akan langsung kepada bagian screen 2. Screen terlebih dahulu, lalu kita ganti namakan menjadi misalnya home. Lalu create. Nah, kita masuk kepada home ya. Apabila sudah masuk ke sini, lalu kita memulai langkah awalnya, yaitu pertama ini untuk align horizontalnya kita center 3 kan terlebih dahulu, dan ininya kita pada bottom 3, align vertikalnya kita bottom 3 kan. Show option menu kita add checklist. Tetapi bar yang title-nya kita tidak usah diperlihatkan ya, biar full. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya bottom terlebih dahulu di bagian bawah ini, seperti contohnya yang ada di sini, bagian sini. Nah, caranya yaitu kita cari terlebih dahulu, namanya itu adalah di pencarian itu bottom navigation. Kita tinggal tarik saja ke sini, akan menjadi seperti ini. Lalu berikutnya kita akan membuat yang bagian rectangle-nya ibaratnya. Untuk penyusunan, untuk diisi itu adalah namanya itu vertical alignment. Nah, kita tarik ini ke sini seperti biasa. Untuk bagian ininya kita ini kan kepada seperti ini. Setelah itu untuk ini sudah center 3. Lalu untuk height-nya kita ubah ke 60% ya, 60%. Width-nya kita ke fill parent. Sebenarnya yang salah. Oke, ini tetap ya. Sesudah membuat ini, kita masuk kepada berikutnya lagi, itu adalah horizontal. Kita carikan lagi horizontal alignment. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, horizontal alignment ini kita dan ini kan menjadi sentral 3 sama dengan yang tadi. Lalu ininya height-nya kita ubah menjadi 12%. Lalu ininya fill parent, width-nya fill parent.
Berikutnya lagi kita masuk ke horizontalnya lagi, kembali masukkan lagi ke sini, lalu align horizontalnya kita ke center 3 kali lagi, height-nya diubah kembali, kali ini itu adalah 15%. Sementara untuk width-nya juga kita fill parent-kan kembali. Masukkan lagi horizontal alignment ini di dalam sini. Apabila sudah termasukkan, kita horizontalnya biasa center 3 lagi, ini 15%. Lalu width-nya fill parent, masukkan kembali horizontal alignment-nya, ini mungkin yang terakhir. Nah, ini seperti biasa center 3, 15%. Lalu ininya fill parent. Oke, untuk memberi jarak kepada setiap ini seperti ini, itu kita membutuhkan namanya itu space. Kita cari di pencarian, itu adalah space. Yang ini kita tarik, yang pertama kita taruh di sini. Lalu space berikutnya kita taruh juga di sini. Space berikutnya lagi taruh di sini, dan yang terakhir di atas ini. Di sini. Oke. Untuk yang awal ini kita ubah. Sebentar, untuk seperti ini ya. Nah, untuk awal yang ini kita ubah ininya menjadi height-nya berubah menjadi 20px. Sementara ininya kita ubah width-nya kepada fill parent. Nah, untuk yang ini berbeda lagi. Untuk yang ini kita ubah menjadi 65px. 65px. Sementara ininya kita ubah menjadi width-nya menjadi 15px. Nah, berikutnya lagi masuk ke bagian sini. Untuk space yang ini kita ubah menjadi 33px. 33px. Untuk width-nya kita autokan saja. Berikutnya lagi yang ini itu 20px. Untuk space yang ini 20px. Width-nya juga di auto saja. Nah, berikutnya kita akan memasukkan image yang ada di sini. Nah, kita masukkan, itu pertama kita cari terlebih dahulu. Jika sudah ada di sini, mungkin kita bisa langsung tarik saja ya. Ini namanya image ya. Image kita taruh di sini. Oke, setelah itu karena ini image yang akan disusun di dalam, berarti ininya left 1 ya. Nah, setelah itu untuk penyusunan berikutnya adalah label. Kita akan memasukkan label di bagian sini ya. Ini sudah ada labelnya di sini. Jika belum ada, bisa di-search terlebih dahulu. Nah, label kita taruh di sini, kita taruh di sini. Jika sudah, masuk ke tahap berikutnya. Untuk tahap berikutnya ini, kita akan mulai masukkan menu-menu ya, menu-menu bagian pada aplikasi yang akan kita buat. Nah, pertama yang harus dilakukan itu adalah kan kita akan membuat card view-nya terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya ininya mungkin kita sebagian ada yang di
untuk warnanya boleh di colorkan terlebih dahulu seperti ini, tapi bagi saya cukup satu saja. Nah, untuk yang ini sebelumnya kita colorkan terlebih dahulu. Lalu untuk membuat suatu menunya, kita membutuhkan yang namanya card view. Kita cari card view di sini. Lalu card view tersebut kita tarik ke sini. Nah, lalu sebelum jadikan card view tersebut kita atur terlebih dahulu ya, dengan ininya itu center 3, ininya center 2, vertikalnya. Untuk corner radiusnya kita ubah 10 agar sedikit melengkung dan menyesuaikan ya, menyesuaikan. Ini 3. Oke, untuk height-nya kita kita ubah ke fill parent, width-nya 28%, bisa disesuaikan. Nah, ini dia akan sesuai sendiri. Nah, lalu berikutnya kita akan masukkan image ke dalam card view ini untuk sebagai untuk memasukkan label dari menu ya. Nah, kita masukkan ke sini. Untuk image-nya sendiri, height-nya kita 15px kali 15px ya. 15px kali 15px, atau bisa dibilang height-nya 15px, width-nya 15px. Jadi dia akan berada di maksudnya 45px ya, 45px, width-nya 45px. Dia akan berada di tengah. Tujuannya itu agar sentralnya di tengah ya. Lalu berikutnya lagi untuk memasangkan label ya, di sini. Pasang label di sini. Untuk labelnya sendiri, ini misalnya font bold. Lalu ini misalnya sesuai dengan ya. Ini log atau menjelaskan tentang lokasi. Log akan berubah sendiri. Nah, bagaimana cara memasukkan gambarnya ke sini? Nah, macam memasukkan gambarnya, kita klik ini Asset Manager, lalu Upload Asset. Sebelumnya kita harus menyiapkan terlebih dahulu data-data icon-iconnya. Sini saya sudah menyiapkannya, seperti misalnya tuh yang seperti ini. Pertama itu untuk dimasukkannya itu satu persatu ya, tidak bisa langsung. Misalnya di sini kita masukkan peta, masukkan terlebih dahulu semuanya, rumah sakit, lalu obat, lalu background sudah disiapkan. Background itu untuk saya dibuat di Canva untuk background aplikasi. Ini logo utama ya, wajib. Oke, jika sudah, kita masuk ke pengisian ini ya. Nah, pengisian ini tuh tinggal klik picture, karena ini log location, berarti kita berkaitannya dengan peta. Nah, bagaimana kita akan membuat banyak menu-menu aplikasi seperti itu, hanya tinggal kita mengcopy paste, jadi tidak dua kali kerja ya. Nah, copy card view, lalu setelah itu bebas anda paste above atau paste below. Nah, di sini dia akan di samping, kita pastekan lagi. Nah, lalu ini bisa dipindahkan ke sini ya. Nah, pastekan lagi.
Lalu kita akan sesuaikan semuanya sesuai dengan ini ya. Misalnya yang ini kita ubah karena ini adalah IH info ya, IH info berarti ini rumah sakit. Untuk ininya kita ubah menjadi IH info. IH info. Nah, lalu ininya kita ubah juga karena ini bagian sini itu tentang medical, itu berarti kita maksudnya obat. Ininya IH medik. Lalu yang berikutnya ini tentang question, berarti kita masuknya kepada dokter ya. Oke, ini lognya kita ganti jadi question. Berikutnya lagi yang ini karena ini tentang data diri, berarti ini pasien. Lalu ininya kita ubah menjadi dok. Nah, oke. Nah, sudah mirip kan seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke ini bagaimana kita mengisi image yang ini ya, untuk diisikan sebagai apa ya, ibaratnya itu sebagai administratornya. Nah, caranya untuk adminnya sendiri, height-nya kita ubah menjadi 150 px. Untuk width-nya sendiri kita ubah juga menjadi 150 px, jadi 150 kali 150 px. Nah, apabila ini sudah tersusun, lalu kita masukkan ini. Oh ya, ini belum dimasukkan ya. Kita upload aset lebih dahulu avatarnya. Ini sudah dimasukkan. Nah, dia akan seperti ini. Nah, untuk backgroundnya sendiri ya, kita tinggal kembali masukkan image-nya di sini. Nah, dia masih akan sedikit acak-acakan di sini. Namun nanti ketika sudah di-download itu semuanya akan normal. Oh ya, ininya untuk bagian labelnya kita ubah, misalnya untuk labelnya sendiri intinya kita menjadi hanya di otomatis. Untuk width-nya ubah ke 30 px. Oh ya, ininya kita background color yang bagian sininya kita nonkan terlebih dahulu. Oke, sudah itu ininya kita ganti dulu terlebih dahulu untuk text of label for labelnya, karena ini harus disamakan dengan ini, berarti namanya Easy Health ya, nama aplikasinya Easy Health. Nah, oke, apabila ini sudah semuanya tersusun, berikutnya yang dilakukan itu adalah membuat bagian menu login di screen satunya, karena ketika kita ingin mengekspor aplikasi ini, kita harus yang namanya itu membuat screen satunya terlebih dahulu. Screen satunya itu hanya tinggal yang pertama, untuk screennya kita title ininya data visible, lalu ini juga sama ini center 3. Oke. Nah, kita masukkan button di sini. Untuk
ininya field parent seperti biasa. Lalu kita masukkan di sini login. Ya, ada login, kita masukkan lagi sini ya. Ininya mungkin kita isi dengan sign in. Oke, ininya field parent. Ini bisa diatur warnanya seperti biasa, boleh bebas. Kita coba atur sini, atur ini ya, set. Ini juga sama mungkin. Nah, apabila ini sudah terbikin dari screen 1 dan juga screen 2-nya itu home. Nah, baru kita bisa melakukan export. Nah, tapi exportnya ini kita lakukan terlebih dahulu penggabungan aplikasinya. Nah, misalnya ini ya, kita masuk ke aplikasi yang sudah benar-benar jadi saja ya. Nah, pertama yang dilakukan ialah sebenarnya ini dimasukkan terlebih dahulu ya, logo aplikasi ini bebas mau di mana saja. Saya memasukkan image dan labelnya ke dalam sini. Lalu kita masuk ke area blocks. Untuk membuat area blocks ini itu adalah untuk merunning bagian screen 1 ke screen 2 ya. Cara yang pertama itu adalah masuk ke button 1. Nah, button 1 ini yang ada di screen 1 ya. Karena yang masih jalan itu kita contohkan saja di bagian login ya. Login itu adalah button 1. Nah, kita tarik saja ke sini, lalu masuk ke menu control. Kita cari namanya open another screen. Ya, open another screen name. Nah, lalu masukkan kembali ya di bagian teks ya, di bagian teks masukkan ini. Nah, diusahakan untuk yang mengisi ini kita samakan dengan screen 2. Maksudnya itu namanya harus sesuai. Misalnya jika judul atau title dari screen 2 ini adalah home, maka tulis di sini adalah home dan sesuaikan hurufnya agar tidak terjadi error. Karena ini nama titlenya tetap screen 2, kita tulis screen 2. Screen 2. Enter. Nah, apabila ini sudah terbangun, kita lakukan export. Nah, lakukan export seperti ini, Android. Kita tunggu pemodelan aplikasinya. Nah, ini dia untuk link aplikasinya yang bisa di-download. Bisa di-download melalui handphone ya. Atau kita scan bar ini. Ntar kita download di HP ya untuk melihat hasilnya seperti apa. Kita tinggal copy paste saja, close. Nah, untuk tampilan di menu kreatornya seperti ini, namun ketika sudah berada di Android atau iOS masing-masing itu akan sedikit lebih rapi. Nah, untuk hasilnya akan kita lihat sebagai berikut. Oke, setelah menonton tutorial tadi yang telah dijelaskan tentang pembuatan aplikasi atau penyusunan aplikasi yang sejauh ini bisa kami buat dari dasar hingga progres sementara ini. Jadi setelah di-download atau aplikasinya setelah tadi itu di copy paste untuk linknya atau di scan barnya. Nah, aplikasi itu diinstal seperti biasa melalui Google Chrome atau web. Nah, setelah diinstal seperti biasa, nanti akan muncul halaman pertama berupa login dan sign in. Untuk seperti ini. Berisikan di halaman pertama ini ada login dan sign in dan juga image yang tadi kita dibuat pada tutorial. Untuk masuk ke bagian keduanya itu, untuk sementara ini baru bisa mengklik login. Nah, di bagian menu keduanya itu tampilannya untuk setelah di download itu adalah seperti ini.
ini terbilang jauh lebih rapih ketimbang yang ada pada kreator. Memang akan sedikit ada perubahan ketika di bagian kodular kreatornya masih sedikit acak-acakan, tetapi ketika sudah diekspor dan di-download aplikasinya, dia akan menyesuaikan dan akan sedikit rapih. Jadi ini seperti inilah tampilan sementara untuk aplikasi atau progres aplikasi yang bisa kami buat dengan tema aplikasinya itu perspektif pelayanan fasilitas kesehatan di daerah. Nah, dengan nama aplikasinya sendiri yang kita beri judul atau beri nama Easy Health atau EH. Nah, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait tutorial dan juga hasil dari aplikasi yang saya buat sebagai perwakilan kelompok. Bisa ditutup oleh Anin, silakan. Baik, cukup sekian dari kami berupa penjelasan mengenai aplikasi yang telah kami buat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.